Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Perang Padri. Sebelum memulai, silakan untuk klik tombol subscribe-nya ya. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan latar belakang peristiwa Perang Padri. Yang kedua, dapat menyebutkan tokoh yang terlibat dalam peristiwa Perang Padri. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan akhir peristiwa Perang Padri. Silakan untuk membuka buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat di video kali ini. Latar belakang peristiwa Padri. Nah, pertikaian antar sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yakni kaum Padri atau kelompok agamis dan kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuan Kunan Renceh tertarik untuk ikut andil dalam mendukung niat ketiga haji yang baru pulang dari Tanah Suci tersebut. Akhirnya Tuan Kunan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta. Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang di Pertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat. Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Dikutip dari artikel dalam portal resmi Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, serta minum minuman keras. Padahal rakyat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kebiasaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum Padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu, sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita akan membahas tentang tokoh dan kronologi. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Selanjutnya, tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau.
Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Chapellen. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimaunan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nanrenceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Tepatnya 10 Juni 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri. Namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Govinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Raff kemudian meminta Sultan Arifin Moningsah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi pada 1825 sang sultan wafat. Pada November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Saat masa gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku yang ditulis oleh Gavin Jones dan kawan-kawan menuliskan perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum adat dan kaum Padri akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasil dari perwujudan konsensus bersama, yakni adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Berakhirnya Perang Padri pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum adat dan kaum Padri. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada tahun 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda berkuasa setelah memenangkan perang tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pembahasan tentang Perang Padri. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.